materi ketiga, kita akan melakukan kustomisasi sheet DL, data list. Data list ini digunakan untuk memudahkan kita ketika membuat satu drop down list seperti ini. Yang pertama, silahkan siapkan terlebih dahulu alat bantu di notepad seperti ini, contohnya untuk shuttle. Kita copy saja, lalu letakkan pada sel yang sudah saya warnai merah muda ini, lalu Ctrl V. Sesuaikan nama kota, misalnya Bandung. Maka jika ini kita ubah Bandung, pada B1 sudah otomatis berubah, dan pada inquiry nama turnya juga sudah berubah serta transportasi yang ada di Bandung. Silahkan sesuaikan. Pada materi ini saya tidak akan melakukan modifikasi ya untuk menghapus atau menambahkan. Silahkan ikuti materi berikutnya. Kembali ke alat bantu, kita copy, letakkan pada hotel, Ctrl V, kembali lagi, ambil. Saya memberikan contoh hanya 6 saja. Untuk menambahkan, silahkan ikuti materi tambahan. Untuk yang ini silahkan di replace saja sesuai dengan kebutuhan. Termasuk patwal seperti ini ya, obat-obatan. Kita lanjut ke restoran. Kita copy, letakkan mulai dari sel yang sudah saya warnai, Ctrl V. Ini perhatikan, berakhir pada S32. Sebelum kita Ctrl V, kita lihat dulu untuk list terakhir di sini S32. Kita Ctrl V, kemudian kita lihat di sini menjadi S38. Selanjutnya silahkan perbaiki untuk formula name manager. Kita lihat data restoran. Kita ubah di sini dari 32 menjadi 38. Enter. Lalu close. Kita lihat hasilnya, data restoran. Sudah benar. Lanjut ke aktivitas wisata, destinasi, kita copy, silahkan sesuaikan destinasi sesuai dengan kota Anda. Di sini kita lihat untuk activity ada 45 dan berakhir pada T46. Kita Ctrl V, kita lihat lagi yang terakhir T77. Maka kita akan mengubah lagi pada formula name manager untuk data activity. Kita ubah T77. Enter, close. Kita cek data activity sudah masuk. Yang lainnya Anda bisa lakukan edit sendiri. Di sini untuk profit saya sebut sebagai markup atau MU. Anda bisa ubah bottom profitnya berapa, misalnya 7, 8,
8, 9, 10, dan seterusnya. Saya hanya akan memberikan contoh untuk bottom profit, misal 5%, dan yang tertinggi 25%. Ini kaitannya dengan pemilihan untuk pilihan di sini, profit. Jika di sini kita ubah bottomnya 10, maka yang 5% sudah hilang. Pilihannya 10. Kembalikan ke 5. Untuk agen komisi, kalau angka 1 itu tanpa agen komisi, kalau 1,11 ini 10%, dan di bawahnya ini 15%. Triple occupancy kaitannya dengan nanti pada itinerary, di sini ada twin dan triple. Zona. Beberapa kota menerapkan tarif sewa transportasi berdasarkan zona. Contoh, ketika Anda berada di Jakarta, pick up dari Jakarta Utara dengan Jakarta bagian selatan itu tentunya berbeda. Maka di sini pada inquiry nantinya akan dipilih di sini zona 1, 2, 3. Kaitannya nanti dengan tour cost calculation, maka di sini harganya nanti akan mengikuti sesuai dengan zona yang ada pada B2. Selanjutnya untuk hotel area pada kolom AA, ini sudah kita tidak gunakan karena pada sheet inquiry untuk pemilihan area saya menggunakan klasifikasi berdasarkan hotel standar seperti yang ada pada DL ini. Mulai dari L, M, N, O. Maka kita bisa lihat untuk rumusnya pada menu data, data tool, data validasi. Source code-nya adalah mulai dari sheet DL L1 sampai dengan O1. Pilihannya seperti ini. Kembali ke DL. Ini boleh Anda hapus atau abaikan saja. Weekend, weekday, kaitannya dengan ketika kita pertama kali mendapatkan permintaan pembuatan paket wisata, kapan kedatangannya, Anda harus memastikan kepada klien, harga akan berbeda antara weekend dengan weekday. Maka tanyakan terlebih dahulu, lalu pilih pada F8, weekend atau weekday. Setelah pada sheet DL ini semuanya sudah Anda replace, contohnya seperti ini. Selanjutnya buka file confidential tarif sebelum kita upload ke akun OneDrive. Kita lihat di sini ada tulisan transport 12R. Ini maksudnya adalah 12 baris atau 12 row. Kemudian untuk hotel ini 24 row terbagi menjadi 6 kali 4 ya. Masing-masing untuk pilihan hotel ini 4 saya berikan contoh. Sekali lagi untuk menambahkan, jika Anda memiliki list hotel yang cukup banyak, silahkan ikuti pada materi berikutnya. Untuk refreshment 2, ini harus sama jumlah barisnya yang ada pada sheet DL. Saya akan kupas satu-satu. Dimulai dari sel yang berwarna orange ini. Kalau untuk yang NA tidak kita hitung karena pada confidential tarif NA cukup saya wakili dengan satu kali saja, baik untuk yang fixed cost maupun yang variable cost. Sehingga kita tidak perlu bolak-balik menulis NA pada tiap-tiap komponen. Kembali ke sheet DL. Kita lihat di sini. Mulai dari Avanza sampai dengan Big Bus 50, jumlahnya 12. Maka di konfig tarif, ini jumlahnya ada 12. Silahkan cek lagi. Ini Anda harus betul-betul teliti dalam menyamakan jumlah baris atau jumlah row antara sheet DL dengan sheet confidential tarif. Sebab nantinya
confidential tarif yang akan kita unggah itu adalah betul-betul kosong. Saya akan menggunakan rumus otomatis ketika pada sheet DL ini terisi, Avanza dan seterusnya, maka nanti akan secara otomatis masuk ke sini. Jadi kita tidak perlu input ulang. Maka sekali lagi ketika di sini untuk hotel ekonomi ada 6 row dan di data list juga harus 6 row. Oke, saya lanjutkan untuk local transport. Di sini ada 5. Konfi tarif local transport juga ada 5. Sedangkan untuk spare cost, crew tip, parkir, tol ini tidak perlu Anda isi. Sebab jika pada C2 saya tulis Avanza, pada in out sudah otomatis muncul. CT ini adalah crew tip. Saya hapus. Kita pastikan lagi persamaan jumlah row antara sheet DL dengan konfi tarif. Tour guide ada 3. Local guide 3. Tour leader 2. Dokumentasi ada 5. Obat-obatan ada 2. Entertain ada 4. Refreshment 2. Minuman mineral 4. Ini juga 4. Untuk restoran ada 30 row. Saya sudah membuat suatu dummy harga, tapi ini Anda harus replace karena ini harga contoh aja. Kita lihat pada sheet data list. Kita ambil mulai dari INCL sampai dengan Watu Langit. Kita blok. Jumlahnya 36. Maka untuk menambahkan row sebanyak 6, caranya bisa teman-teman perhatikan di sini. Scroll dulu. Ini pada row di bawahnya sampai dengan L ya. Maka kita letakkan, silahkan di sini. Jangan di sini ya. Atau di sini ya. Kemudian pilih 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan shift, lalu masih tekan shift, gerakan kursor sampai dengan L. Selanjutnya klik kanan insert, pilih down. Maka hasilnya di sini tidak rusak. Selanjutnya silahkan copy sebanyak 6, Ctrl C, letakkan di sini. Sehingga di sini untuk jumlah row-nya sudah menjadi 36. Kita ubah aja menjadi 36. Lanjut ke data list. Untuk tour activity. Kita lihat dulu di konfi tarif, tour activity ada 45 row. Kita cek dulu mulai dari free program. Scroll ke bawah, tekan shift sampai Swarga Bumi, ini 76. Maka Anda harus menyesuaikan pada konfi tarif. Dari 76, di sini tersedia 45 row, artinya kita harus menambahkan sejumlah 31 row di bawahnya. Untuk menambahkan, silahkan letakkan sel di bawah
tiket 45R, jangan di sini ya, tapi di bawahnya, lalu tekan Shift, geser ke kanan, sampai ke L, lalu hitung sampai 31. Lepas Shift-nya, klik kanan, pilih Insert, pilih Shift Cell Down. Lalu ini kita samakan, sel yang masih kosong ini. Nanti Anda bisa mereplace dengan angka yang sesuai. Kita cek hasilnya pada kolom tiket dari 45. Sekarang ini menjadi 76. Ini kita ubah 76. Kemudian untuk yang lainnya, seperti souvenir ini, kita naikkan. Cek dulu semuanya. Materi kustomisasi nama tur komponen pada sheet DL dan sinkronisasi baris pada file konfi tarif sudah selesai. Silahkan ikuti materi berikutnya, yaitu mengupload konfi tarif ini ke akun OneDrive. Terima kasih.